Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik Ba dimanapun Anda berada, sahabat Ruang Maya Pesantren Ilmu Eksakta, selamat datang di Ruang Maya Pesantren Ilmu Eksakta PE Tegal. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam kajian Al-Hikam menurut perspektif titik Ba. Kali ini kita sudah memasuki bagian yang ke-36. Ya, kalau tidak salah 35 atau 36. Kita masih membahas kalam yang ke-10 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hari ini mudah-mudahan kita selesaikan kalam ke-10, dan agar lebih lengkap kita kaitkan dengan kalam yang ke-9. Mari kita mulai kalam yang ke-10. Kalam yang ke-9. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Jadi berayun-ayunnya, bervariasinya, beragamnya tindakan amal kebaikan, beragamnya amal ibadah, baik ibadah mahdhoh maupun ibadah khair mahdhoh, adalah litanawwu'i waridatil ahwali, adalah karena beragamnya kondisi spiritual, kondisi batin. Ini di kalam yang ke-9 menegaskan pentingnya jangan sampai kita bertindak berdasarkan kata orang. Jangan sampai kita bergerak, beramal karena ikut-ikutan. Jadi kalau bahasa kerennya, kata orang itu disebut informasi. Jangan sampai kita bertindak berdasarkan informasi. Informasi penting, memberi kita wawasan, tapi ketetapan final untuk melakukan tindakan jangan sampai berdasarkan informasi, jangan sampai berdasarkan kata orang, jangan sampai sekedar ikut-ikutan. Jadi kalam yang ke-9 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini membebaskan kita dari tekanan kelompok. Ini benar-benar memerdekakan kita, menjadikan kita lebih merdeka, dan konsekuensinya kita harus lebih bertanggung jawab. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Jadi kalau kita gambarkan dalam perspektif titik Ba, kita tahu titik Ba itu ada 3 wilayah ya. Jadi diri kita, aku ini, aku, saya, anak. Ini terletak di sini. Ini disebut sebagai diri. Aku, anak. Kemudian yang bagian yang paling luar, di luar diri kita, yang kita persepsikan melalui indera, kita sebut sebagai dunia.
Dan kita bisa menyadari adanya dunia karena sudah ada program di dalam diri kita. Jadi ibaratnya HP bisa berfungsi karena sudah terinstal instruksi programmer. Kalau kita sebagai manusia, instruksi programmer tentu kita sebut di sini adalah suara Tuhan. Di sini instruksi programmer, suara Tuhan, kalamullah. Jadi instruksi dari Allah, informasi dari Allah, bukan informasi kata orang. Ini di titik B itu sebagai suara Tuhan. Jadi ada 3 wilayah suara Tuhan, kalamullah, instruksi Tuhan, program dari Tuhan, suara programmer ya. Jadi yang namanya program itu adalah suara atau instruksi dari programmer diri kita, dan kemudian yang paling luar adalah dunia. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Jadi kalam ke-9 Syekh Ibnu Athaillah itu menegaskan agar setiap tindakan kita itu berdasarkan ahwal masing-masing, ahwal suara batin dan kondisi unik diri kita masing-masing. Jadi ahwal kita sebut di sini dari suara Tuhan dan kondisi yang terprogram di dalam DNA kita, kemudian juga fakta kita lahir di mana, bertempat tinggal di mana, itu kondisi unik kita masing-masing. Kita sebut sebagai di sini adalah al-ahwal. Dari ahwal ini, karena ahwal setiap orang itu berbeda-beda, maka amalnya yang kita lakukan terhadap dunia pun berbeda-beda. Yang kita lakukan di pentas dunia ini berbeda-beda. Ada yang suka menghafal Al-Quran, ada yang suka mengotak-atik menu baru, menu kuliner baru. Ada yang suka mengotak-atik misalkan WhatsApp-nya error, maka kemudian nyari di YouTube, nyari tutorial bagaimana kalau kemudian untuk menginstal ulang WhatsApp WA. Itu kondisi unik. Tidak setiap orang seperti itu, bukan tidak setiap orang. Hanya kita saat ini yang mendapatkan ahwal seperti ini. Saya misalnya bisa siaran WhatsApp seperti ini, ya ini kondisi yang unik yang tidak dimiliki orang lain. Setiap orang adalah unik. Unik dalam di sini keunikannya ada yang keunikan permanen, ada yang agak permanen, ada yang keunikannya itu hanya sekilas saja, kilatan saja. Misalkan keunikan yang permanen, ya saya dilahirkan sebagai seorang pria, saya dilahirkan dari seorang bapak namanya Zainuddin dan ibu PA. Itu kondisi unik yang permanennya nggak bisa diubah-ubah. Ada yang kondisi unik yang semi permanen, setengah permanen, seperti misalnya saya tinggal di perumahan ini, Gria Santika ini. Saya mengajar setiap hari, mengajar matematika, fisika, kimia di sekolah ilmu eksakta. Itu kondisi yang setengah permanen, ya kadang-kadang ya suatu saat bisa berubah, tapi perubahannya tidak cepat, ya, cenderung tetap. Dan ada yang keunikan yang sekilas saja, itu yang disebut sebagai intuisi. Intuisi muncul dalam 2 detik pertama, muncul apa? Misalkan dalam 2 detik pertama, saya ingin mencari di Al-Quran mana
di ayat mana saja muncul kata mukhlasin, di ayat mana muncul mukhlisin. Nah, itu spontan, ya, seperti itu. Jadi ada kondisi ahwal ini, kita bisa begini, ada yang sekilasan, sekelebatan, ada yang menetap, ada yang agak menetap, ya, atau ada yang tidak mungkin diubah, ada yang menetap, seperti itu. Tapi yang menjadi fokus dalam kalam ke-9 Syekh Ibnu Athaillah ini terutama adalah keunikan yang sifatnya kilatan, atau disebut hal itu kondisi spiritual yang di luar kehendak kita atau tidak kita sadari. Hal kita hari ini, detik ini, hal yang terbaik apa yang dapat kita lakukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ini Allah tuh menyuruh kita itu apa? Ada bisikan apa di dalam diri kita? Atau kalau dalam bahasa yang lebih sekuler, ya, atau lebih ilmiah, disebut sebagai intuisi. Jadi kita bergerak seharusnya bukan mendengarkan, bukan karena kata orang, tapi bergerak berdasarkan kata hati. Kita mendengarkan kata orang, tapi yang menggerakkan kita seharusnya jangan kata orang, tapi intuisi kita. Jadi kalau kita bayangkan di sini, ini kata orang itu misalkan, nah ini yang masuk ini ya, yang masuk ke diri kita ini sebagai informasi kata orang. Ya, tentu saja kita mendengarkan kata orang. Kita mencari informasi di Google, kita mencari informasi di YouTube, kita mencari informasi di media sosial, Facebook, Instagram, itu semua itu adalah kata orang. Karena nggak mungkin Google itu terisi kalau tidak ada orang yang mengisinya. Nggak mungkin kemudian Facebook penuh informasi kalau orang tidak menuangkan informasinya. Itu semua adalah kata orang. Tindakan kita jangan sampai berdasarkan informasi. Mungkin ya kita mendengarkan itu harus, tapi tindakan kita itu harus berdasarkan kata hati kita. Dari intuisi ini, maka kita melakukan tindakan. Kita melakukan di sini al-a'mal. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Dari intuisi, kita melakukan action, aksi, tindakan. Ini yang dapat kita reguk, kita nikmati hikmah ke-9, hikmah dari kalam yang ke-9 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting, terutama sekarang di tengah era limpahan informasi. Era limpahan informasi, ketika informasi begitu beragam, kita cenderung melupakan bahwa ada informasi yang justru sangat penting, yaitu informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang masuk di dalam diri kita. Jadi suara-suara yang kebaikan apa ya yang muncul dari diri kita yang terdalam, itu semua kebaikan pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini Anda tergerak untuk menengok orang tua, untuk silaturahim ke teman yang lama terputus. Nah, itu hal-hal yang seperti itu insya Allah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting di tengah era informasi. Dan bertindak berdasarkan intuisi ini memungkinkan kita untuk bisa beramal yang terbaik. Jadi di surat Al-Mulk dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ini agar amal kita itu terbaik, itu tidak mungkin
ikut-ikutan. Kalau kita itu melakukan sesuatu ikut-ikutan atau paksaan, ya kita hanya akan melakukan tindakan yang asal-asalan, yang nilainya itu nggak akan the best, tidak akan prima. Nilainya itu nilai yang 6 lah dari skala 10. Kalau kita ingin melakukan tindakan secara totalitas, yaitu harus berdasarkan keunikan diri kita, suara batin kita itu apa, dan kondisi terbaik kita saat ini. Apa yang kita punyai. Yang kita punyai, misalkan sakit, ya kita bisa melakukan amal tindakannya dengan beramal sabar. Kalau yang kita saat ini, yang kita punyai adalah kopi susu, ya kita bisa amal terbaik saat ini adalah menikmati kopi susu. Kita harus mengenali diri kita secara umum dan juga bisikan kita dalam 2 detik pertama ke depan kita tuh mau melakukan apa. Hanya dengan cara itu kita bisa melakukan amal yang terbaik, amal yang excellent. Contoh praktisnya seperti ini ya, ini mendapat perhatian di penelitian psikologis ya, hal yang sederhana seperti ini. Jadi kalau kita kemudian mau menyuruh anak atau meminta anak untuk melakukan tindakan, ini daripada kita nyuruh anak melakukan tindakan A, misalkan kamu nanti nyuci piring, ya. Hanya itu beda ketika kemudian anak diberi 2 pilihan. Kamu mau nyuci piring atau mau menyapu, ya, menyapu lantai. Ini pilihan yang sederhana. Ketika kemudian diberi pilihan sederhana, ini beda. Kalau tadi hanya pilihannya kamu harus nyapu piring. Tapi kalau ketika kamu pilih mau melakukan mencuci piring atau menyapu lantai. Ini ketika diberi pilihan seperti itu dampaknya sangat berbeda. Karena ketika kemudian anak merasa memiliki pilihan, anak merasakan memiliki kendali diri. Oh, saya dapat mengendalikan diri saya. Itu nanti akan melakukan tindakannya lebih dari kata hati. Itu terapan praktisnya seperti itu. Jadi melakukan sesuatu tindakan karena pilihan sendiri itu jauh lebih baik hasilnya, lebih baik prosesnya daripada melakukan tindakan hanya ada satu pilihan, apalagi paksaan. Jadi dengan adanya pilihan A atau B yang mau Anda lakukan, oh saya milih A, maka ketika memilih A itu berarti saya melakukan tindakan yaitu berasal dari diri saya yang terdalam. Ini yang dapat kita pelajari dari kalam ke-9 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Sahabat titik Ba dimanapun Anda berada, sahabat semua yang alhamdulillah dipertemukan di ruang maya pesantren ilmu eksakta, bertindak terbaik itu hanya mungkin kalau berdasarkan kata hati, kalau berdasarkan dalam kondisi terbaik kita dan suara batin dari dalam diri kita sendiri. Ini dari kalam yang ke-9. Cuma masalahnya kalau kita melakukan tindakan yang terbaik, usaha yang terbaik, proses yang terbaik, terbaik yang dapat kita lakukan, itu sangat berpotensi mendatangkan frustasi. Jadi tindakan terbaik itu bisa mendatangkan prestasi, bisa mendatangkan frustasi. Tindakan yang maksimal itu bisa mendatangkan prestasi maksimal, sekaligus juga frustasi maksimal. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau aksi
tindakan kita itu maksimal, kita berpotensi, kayak nilai bagusnya adalah prestasi maksimal. Prestasi yang juga maksimal. Tapi yang harus kita sadari juga, bisa juga tindakan yang maksimal itu akan mendatangkan frustasi yang maksimal. Mengapa? Karena manusia itu bertindak berdasarkan insentif. Manusia itu bertindak karena ada harapan. Misalkan orang yang kemudian melakukan tindakan lari pagi, ini punya harapan supaya sehat. Orang yang kemudian keluar rumah, kemudian membawa uang 5.000 untuk membeli ponggol sarapan, karena berharap di situ nanti ada yang jual sarapan untuk bisa membeli sarapan pagi ini. Jadi orang tuh bertindak itu berdasarkan insentif. Itu sangat alamiah, secara kodratnya seperti itu, secara alamiah seperti itu, nature-nya seperti itu. Ya, ini sunatullah-nya, karena ini berkaitan dengan manusia ya, sunatullah ya. Manusia ya seperti itu, bertindak berdasarkan insentif. Tentu berharap tindakan yang dilakukan, usaha yang dilakukan itu mendatangkan balasan yang lebih baik. Jadi kita bisa simulasikan seperti ini. Kalau tindakan kita itu A, kita lihat di sini, ini tindakan aksi kita. Aksi kita A. Kita lihat dulu kalau yang ini ya. Kalau kita aksi kita misalnya B, maka ekspektasinya, harapan kita, ekspektasi atau harapannya, ini ekspektasi berarti harapan ya, ekspektasi, nah, harapan, ini tindakan atau aksi, ini bahasa, nah, ini harapan, ekspektasi. Nah ini kemudian balasannya apa? Kita reward-nya, kita balasan faktualnya. Ya, balasan yang nyatanya. Jadi balasan yang terjadi, yang aktual. Ya, balasan aktualnya. Balasan atau kemudian ini ya, kita balasannya ya. Balasan faktual atau nih, kita lihat misalkan kalau tindakan kita itu B. Maka ekspektasi kita ya, ekspektasi kita berharap B+. Minimal B+. Kalau kemudian yang terjadi B+, ya sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau yang terjadi di sini B, dia akan frustasi. Jadi kalau dia balasannya B+, ya ini sesuai dengan ekspektasi. Kalau balasannya lebih tinggi, balasannya A, ya dia ini melampaui ekspektasi, akan lebih puas lagi. Dia akan lebih semangat untuk melakukan tindakan tersebut. Bagaimana yang terjadi kalau kemudian tidak seperti ini? Misalnya yang terjadi adalah B, ya dia ada frustasi. Ini frustasi. Ini frustasinya nggak terlalu parah. Kita bayangkan kalau orang kemudian bertindaknya A, melakukan aksi levelnya level A, maka ekspektasinya itu minimal A+. Kalau kemudian balasannya kemudian ternyata hanya A, ya dia akan frustasi. Dia baru kemudian puas kalau kemudian balasannya juga A+. Ini sesuai dengan ekspektasi.
Apalagi kalau A++ ini akan melampaui ekspektasi ini. Tapi kalau kemudian B, A balasannya adalah A atau kondisinya B atau C, ya ini adalah frustasi. Artinya apa? Artinya amal yang terbaik ini sangat beresiko untuk mendatangkan frustasi yang maksimal. Jadi amal yang terbaik itu berbahaya. Amal yang sempurna, yang diperhitungkan, kemudian dipikirkan sebaik mungkin, dilaksanakan sebaik mungkin, secermat mungkin, itu sangat berbahaya, bisa berakibat frustasi. Oleh karena itu, kita perlu beranjak ke kalam ke-10 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Fiha ini. Ya. Amal tadi al-a'malu suwarun qaimatun. Jadi amal al-a'mal di sini ada lam ta'rif ini kan, ada lam ta'rif. Ini maksudnya berarti amal-amal itu amal-amal apa? Amal-amal yang berdasarkan ahwal. Amal yang terbaik tadi adalah suwarun qaimatun, adalah bentuk kasat mata yang sempurna, yang kokoh. Jadi ibaratnya yang sudah kita sampaikan yang kemarin, amal itu berarti seperti HP yang sudah jadi. Atau kemudian seperti ijazah yang sudah terisi penuh. Nah, misalkan sudah terisi penuh, ini ijazah. Kita bayangin kalau ijazah misalkan dari ini, misalnya dari ITB, ini sudah dinyatakan sempurna, ini nama Ahmad Taufaz, dan di sini udah lengkap di sini ya. Ini al-a'malu suwarun qaimatun. Nah, sudah bentuk konkret yang kokoh. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Tapi arwahnya, sehingga ini kertas ini, misalkan ijazah ini berguna, ini kalau kemudian ditandatangani oleh rektor. Di sini Profesor Joko Santoso. Nah, ada tanda tangannya dan ada stempelnya seperti ini. Ini adalah keikhlasan yang menyebabkan ini. Jadi kalau sudah sempurna amal kita, misalkan kuliah ya sudah bertahun-tahun, tapi kemudian nggak mendapat ijazah, ya kita tidak berijazah. Dianggapnya kita bukan alumni TB seperti itu misalnya. Kita sudah kemarin sudah berkurban, sudah menyembelih kambing sesuai dengan syarat rukun. Waktunya juga sudah tepat ya. Jadi menyembelih korban ya berarti setelah sholat Id. Bukan sebelumnya. Sudah sesuai dengan syariat. Suwarun qaimatun. Jadi sudah sesuai dengan syariatnya. Ini berarti sudah sesuai dengan syariatnya, udah maksimal lah, sesuai syariat, sesuai prosedur, sesuai SOP. Ini berdasarkan SOP.
SOP atau syariat ya. Kalau bahasa perusahaan namanya SOP, bahasa fikihnya namanya syariat. Sudah sesuai syariat. Ini belum cukup kalau kemudian tidak dengan keikhlasan. Tadi kita jelaskan kalau kita amal yang terbaik ini adalah al-a'malu suwarun qaimatun. Kalau tidak kemudian disertai dengan keikhlasan, ya siap-siap akan kecewa maksimal. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, sahabat pesantren ilmu Aksakta, ya sahabat yang berkunjung di ruang maya pesantren ilmu Aksakta, dimanapun Anda berada. Jadi ikhlas itu apa? Kita sudah membahas yang kemarin bahwa ikhlas itu adalah bertauhid. Ikhlas itu adalah bertauhid. Cuma di sini kata ikhlas itu lebih spesifik ya daripada bertauhid ya. Kalau tauhid ini lebih mencakup segala-galanya ya, lebih luas ya. Yang paling luasnya ini tauhid. Kita bisa bayangkan bahwa ini tauhid. Jadi di dalam tauhid itu ada yang di dalam himpunan tauhid ada yang namanya al-ikhlas. Jadi ikhlas ini bertauhid yang lebih spesifik setelah kita melakukan amal. Jadi di dalam proses ini kan ada yang misalkan ini suatu proses ya. Jadi ada yang selama proses, ada yang sebelum sebelum proses, selama proses, kemudian setelah proses. Setelah di sini pasca ya, di sini pasca. Nah, ikhlas ini terutama setelah kita proses ya. Tentu sebelumnya juga ada juga yang namanya ikhlas di dalam sebelumnya juga ini ada pentingnya dan ini. Tapi yang spesifik di ikhlas ini adalah di sini. Di setelah proses. Jadi kalau ikhlas, orang ikhlas misalkan ikhlas menyumbang, misalnya menyumbang kegiatan untuk penyediaan tempat sampah, ya, bak sampah besar, ya. Itu ikhlas. Tapi kalau nggak nyumbang, itu namanya bukan ikhlas ya. Jadi ada tindakannya, ada tindakan konkret ya. Jadi makanya tadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyebutkan kata ikhlas itu setelah amal. Jadi ikhlas itu harus ada kaitannya dengan amal itu. Ya tentu sebaiknya ya sebelum ini ya, sebelumnya sudah ikhlas, selama proses itu sudah ikhlas, ya sebelum nyumbang untuk kepentingan sampah ya, tempat sampah, pengelolaan sampah ikhlas, selama proses ikhlas, kemudian setelah proses juga ikhlas, tapi yang kemudian terukurnya di sini. Terukurnya itu adalah setelah. Jadi ikhlas itu terukurnya itu adalah terutama adalah setelah. Terukurnya di sini. Jadi terukur di sini. Nah, terujinya di sini. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, jadi kalau kemudian ikhlas tapi tidak melakukan, itu namanya ya bukan ikhlas. Ikhlas itu harus ada tindakannya. Ada yang menarik di sini berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Nah, ini ada kata-kata tadi kan di
Syekh Ibnu Athaillah berkaitan dengan ikhlas, ini ada kata-kata sir yang artinya rahasia. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Jadi yang namanya amal itu adalah amal yang tadi, amal yang berdasarkan akhwal, itu adalah suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha, dan ruhnya dari amal, sehingga amal itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karena adanya keikhlasan di dalamnya, adanya energi, adanya setrum, adanya pulsa, sehingga pesan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita sudah bisa dilaporkan, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata-kata sir, rahasia. Ini tentu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tidak asal ya, menempatkan kata sir, wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya rahasia keikhlasan di dalam amal-amal tadi. Karena ikhlas itu memang berkaitan dengan rahasia hamba, seorang hamba dan kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Kemudian Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi ya, kalau tidak salah. Apa itu ikhlas? Ma huwa, ikhlas itu apa? Ikhlas adalah sirrun min sirri. Jadi ikhlas itu sirrun min sirri. Ada yang mengatakan sirrun min asrori. Jadi rahasia dari rahasiaku. Sirrun min sirri. Sirri ini bentuk jamak, bentuk tunggalnya. Rahasiaku atau min asrori. Rahasia-rahasiaku. Al-ikhlasu sirrun min sirri. Istauda'tuhul qalba. Yang saya titipkan, yang aku titipkan. Istauda'tuhu. Jadi wadi'ah, jadi kalau di istilah fikih muamalah itu, dan wadi'ah itu barang titipan. Ini dari kata-kata wadi'ah, ini satu akar kata dengan istauda'a. Istauda'tuhu, tu ini menunjukkan aku. Istauda'tuhu al-qalba, yang kami titipkan pada hati, man ahbabtuhu min ibadi. Man ahbabtuhu min ibadi. Jadi yang namanya keikhlasan adalah sirrun min sirri. Rahasia dari rahasiaku. Sirrun min asrori. Rahasia dari rahasia-rahasiaku. Allah punya di sini, aku ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Istauda'tuhu, yang aku titipkan, al-qalba pada hati, man ahbabtuhu min ibadi, pada hati yang aku cintai dari hamba-hambaku. Jadi kalau orang yang sudah mendapatkan keikhlasan, diberi karunia keikhlasan, itu berarti ia spesial karena dititipi rahasia dari rahasia Allah. Makanya kalau orang sudah ikhlas ini, malaikat pun nggak bisa mencatatnya, iblis nggak bisa menggodanya. Jadi ikhlas ini udah kosong ya. Kalau sudah kita kosong, ya gimana? Kita sudah nggak ada ya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, ya kita, iblis nggak bisa apapun. Bahkan malaikat pun tidak bisa mencatatnya.
Ikhlas adalah rahasia. Ini yang hal yang sangat dasar, ikhlas, murni, ya, kemurnian. Dan ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah ibadah yang ikhlas. Ala lillahi dinul kholis, di surat Az-Zumar ayat 2 kalau nggak salah. Ala lillahi, dan tidak, dan hanyalah pada Allah ad-dinul kholis, adalah agama yang murni, adalah ketaatan yang murni. Kholis, ibadah harus murni, itu yang hanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kholis, kholis ini berarti kalau ibaratnya emas, ini harus 22 karat, 100%. Kandungannya adalah emas, tidak dicampuri tembaga. Ini yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah ibadah yang kholis, ibadah yang didasarkan keikhlasan, kemurnian, keikhlasan yang murni. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, berkaitan dengan keikhlasan ini menarik di Al-Quran, ini yang tidak bisa digoda oleh iblis ini adalah bukan yang mukhlisin, tapi mukhlasin. Di sini kita perlu membedakan ada dua hal berkaitan dengan keikhlasan. Keikhlasan ada yang disebut orang yang ikhlas, yang disebut mukhlis. Ada orang yang ikhlas, yang disebut mukhlas. Ikhlas, ya. Jadi ikhlas ini, ya kita lihat ikhlas. Orang ikhlas itu ada yang disebut mukhlis. Ini level awalnya, level awal dari keikhlasan adalah mukhlis, orang yang berusaha ikhlas. Orang yang ikhlas dan kemudian mengatakan, oh, saya ini memberikan bantuan ikhlas. Nah, itu berarti kita melihat, kita melakukan ikhlas itu baru namanya mukhlis, karena kita tahu bahwa diri kita itu ikhlas. Kita melihat keikhlasan pada tindakan kita melihat keikhlasan kita sendiri, itu namanya mukhlis. Kalau yang sudah benar-benar ikhlasnya sempurna 22 karat, itu disebut sebagai mukhlas. Kalau tadi mukhlis, yang ini mukhlas. Mukhlas ini berarti murni 24 karat. Bedanya apa? Kalau yang ini seperti ini, ya. Kalau yang mukhlis ini berarti yang membersihkan diri dari niat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukhlis ini upaya hamba, upaya seorang abid, seorang ahli ibadah untuk mengosongkan pandangannya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus, tapi kita di sini kalau kita merasa memiliki upaya, kita merasa memiliki kehendak, rasa memiliki ikhlas, nah itu berarti kita ikhlasnya perlu disempurnakan lagi. Disebut mukhlas. Mukhlas ini berarti yang dimurnikan. Kalau yang mukhlis itu orang yang memurnikan diri, orang mukhlas itu yang dimurnikan. Ini jadi kalau yang mukhlas ini dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bayangkan kalau yang namanya mukhlis ini ya kita murni, tapi murni masih ada pengotornya. Kalau ibarat emas ini kemurniannya masih kecampur dengan batu-batuan dan sebagainya. Perlu proses lagi. Perlu diproses, dicampur raksa. Kemudian raksanya diuapkan supaya muncul emasnya lebih murni. Tadi itu belum cukup. Kemudian perlu elektrolisis supaya emasnya bisa lebih murni lagi. Jadi ini perlu proses lagi dari mukhlis menjadi mukhlas. Tentu yang bisa kita lakukan itu adalah mukhlis. Kita berusaha mengikhlaskan, mengosongkan niat kita
tujuan kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita diperintahkan kecuali umiru illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mukhlisina. Jadi di situ disebut mukhlisina lahuddin. Jadi di surat Al-Bayyinah kita diperintahkan untuk mukhlis. Tapi agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus sampai mukhlas. Jadi tadi kalau mukhlisin ini hanya ada satu tempat. Mukhlis ini ada di satu tempat, yaitu tadi di surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah aku diperintah, wa ma umiru illa liya'budullaha, kecuali liya'budullaha mukhlisina. Lihat di sini kata-katanya mukhlisina. Jadi di sini pakai kasroh. Ya, kita lihat di sini supaya ini mukhlis. Mukhlis itu berarti satu orang yang ikhlas. Satu orang yang bersih, yang murni. Orang yang memurnikan diri, itu namanya mukhlis. Ini hanya ada di surat Al-Bayyinah, surat ke-98. Ini Al-Bayyinah. Surat 98 ya. Ayat 7 kalau tidak salah. Tapi yang tidak digoda oleh iblis, yang kebal, yang tidak mungkin digoda oleh iblis adalah orang yang mukhlas. Jadi ini disebutkan dua tempat di Al-Quran berkaitan tadi, adalah yang pertama di surat Al-Hijr, surat ke-15. Dan yang kedua di surat Shad, surat ke-38. Ini redaksinya mirip. Jadi kalau di surat Al-Hijr, ini ketika iblis diusir dari surga karena tidak mau bersujud kepada Adam, ya, intinya bukan tidak mau bersujud, karena membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian iblis berargumentasi, minta, kalau orang misalnya mau dihukum mati, itu kan biasanya ada permintaan terakhir. Permintaan terakhirnya Anda apa sebelum dieksekusi. Nah, ini permintaan iblis itu apa? Terakhir iblis itu apa sebelum dieksekusi, diusir dari surga. Qala rabbi bima ahwaitani la uziyanna qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rob, karena saya sudah diusir, saya sudah disesatkan, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka saya akan menganggap perbuatan mereka itu, perbuatan buruk itu sebagai perbuatan yang indah. Perbuatan yang buruk kelihatannya bagus. Wala ughwiyannahum ajmain, dan kami akan sesatkan mereka. Jadi perbuatan-perbuatan buruk tampaknya bagus, ya. LGBT bagus karena ini adalah hak asasi manusia, lah, seperti itulah. Wala ughwiyannahum, dan kami akan menyesatkan mereka ajmain, seluruhnya. Jadi seluruh anak Adam akan la ughwiyannahum, akan kami sesatkan seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu
kecuali hamba-hambamu yang termasuk orang yang mukhlas, orang yang dibersihkan, dimurnikan. Jadi mukhlis itu orang yang membersihkan diri, mukhlas itu orang yang dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang termasuk orang yang dimurnikan, mukhlasin. Ini yang tidak mungkin digoda oleh iblis laknatullah alaih. Ini ada di 2 tempat ya, bisa dicek di surat Al-Hijr tadi yang barusan saya baca. Al-Hijr surat 15. Dan satunya di surat Sod, surat ke-38. Wah, ini Al-Hijr ya, bisa dicek di Mushaf Al-Quran. Al-Hijr. Dan satunya di surat Sod. Surat Sod ini bahasanya lebih pendek. Qala fa bi izzatika. Dan demi kemuliaanmu la ughwiyannahum ajma'ina, maka saya akan menyesatkan mereka semua. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang termasuk dari orang yang mukhlasin, yang dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dimurnikan tadi ini tidak mengakui perbuatan ikhlasnya itu adalah dari kemampuan, dari kemauan dirinya sendiri, bukan dari kesadaran dirinya sendiri, tapi ini berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang yang mukhlas. Makanya tadi Syekh Ibnu Athaillah sebelum membahas masalah keikhlasan itu membahas berkaitan bahwa amal itu buah dari ahwal. Lah ahwal itu sendiri itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu kita bertindak itu berdasarkan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia berupa niat, karunia berupa kesempatan, karunia berupa kemampuan, sehingga kita berbuat baik. Maka ikhlas itu bukan upaya kita sendiri. Ikhlas itu sendiri adalah karunia yang terbesar. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua hamba itu pasti akan aku sesatkan, saya sesatkan, kata iblis. Kecuali hamba-hambamu yang dimurnikan, yang mukhlas, dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, nah, contoh yang dimurnikan mukhlas ini, yang kalau di dunia ini, di dunia ini, contoh orang yang dimurnikan itu seperti apa? Kita bisa lihat contoh mukhlasin, orang yang dimurnikan ini adalah Nabi Yusuf. Jadi contoh dari orang yang mukhlas ini adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ini bisa dibaca di surat Yusuf ayat ke-24 kalau tidak salah ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika nasrifa. Di sini walaqad hammat bihi, dan ketika Zulaiha, ya, ini cerita Nabi Yusuf ya, ketika Zulaiha ini seorang istri petinggi Mesir sudah bergairah ya ini ya kepada Nabi Yusuf, walaqad hammat bihi, di sini berarti Nabi Yusuf berhasrat kepada Nabi Yusuf, wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun sudah berhasrat
kepada Zulaikha, laula ar-ra'a burhana rabbih, seandainya tidak Nabi Yusuf tidak melihat burhana rabbih, tidak melihat burhan, melihat peringatan, melihat petunjuk bukti Tuhannya. Dan ini untuk saja ini jadi teringat Nabi Yusuf melihat burhan. Nah, ini burhan bisa dicek di tafsir macam-macam, tapi intinya kemudian ketika Yusuf dan Zulaikha itu sudah sama-sama berhasrat, tapi kemudian Nabi Yusuf diperlihatkan sesuatu. Kadzalika linusrifa. Di sini bisa dicek ya di surat Yusuf, surat 12. Ya. Ayat 24 kalau tidak salah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, betul ini ya. Laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal faksha innahu min ibadinal mukhlasin. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal faksha innahu minal mukhlasin, innahu min ibadinal mukhlasin, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal faksha innahu min ibadinal mukhlasin. Dan tapi kemudian Nabi Yusuf melihat burhana min rabbih, laula ar-ra'a burhana rabbih, burhan sesuatu dari Tuhannya, bisa juga dari tuannya ya. Tuhan. Kadzalika linasrifa bihi, kadzalika linasrifa anhus ya. Kadzalika linasrifa, dengan cara itu maka Allah kami memalingkan anhusu'a dari perbuatan buruk dan keji, anisu awal faksha innahu min ibadinal mukhlasin, dan sungguhnya Yusuf itu min ibadinal mukhlasin, dari hamba yang mukhlas. Di sini kata-kata mukhlas selalu berkaitan, selalu disambungkan, selalu merupakan sambungan dari kata-kata ibad, seorang hamba. Jadi seorang hamba itu abdun, itu baru kemudian disambungkan dengan mukhlas. Karena di sini menunjukkan bahwa mukhlas itu dimurnikan, berarti itu benar-benar manusia itu tidak merasa melihat, benar-benar hilang lah. Manusia itu hilang. Seperti seorang hamba yang hilang kekuasaannya. Jadi ini baru disebut sebagai mukhlas setelah min innahu min ibadinal mukhlasin, dan sesungguhnya Nabi Yusuf itu adalah termasuk orang yang dibersihkan. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi hanya amal-amal yang 24 karat kemurniannya, yang 100% kemurniannya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bisa kita lakukan itu adalah mukhlis. Kita mukhlis, kita berusaha membersihkan diri kita sendiri dan berusaha sekuat mungkin untuk tidak melihat keikhlasan itu, karena kita dapat berbuat baik adalah sarananya semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar sarananya, bisikannya, motivasinya pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pilihan kita hanyalah
bersyukur atau berkafir. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita beramal baik itu justru adalah nikmat yang terbesar. Kalau seorang mukhlis itu berbuat baik tidak berharap apa-apa kecuali ridho Allah. Nah, seorang yang mukhlas itu berbuat baik itu sendiri adalah penikmatan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmatnya perbuatan kita melakukan perbuatan baik, misalnya membantu ini membantu jualan orang jadi orang yang jualan itu yang pakai sepeda tua itu karena menghindari diri dari minta-minta, kemudian kita juga membantu mereka dengan membeli barang dagangannya walaupun kita sebenarnya tidak begitu membutuhkan, kita melakukan itu dan itu kita merasa kalau kita kemudian ini yang diharapkan oleh ridho Allah ya, bukan mengharap balasan manusia, itu kita mukhlis. Tapi kemudian kalau kemudian kita ya itu kita berbuat baik itu ini adalah kebahagiaan terbesar karena itu adalah karunia Allah. Kemampuan kita, kemauan kita beribadah itu justru adalah nikmat yang terbesar. Jadi nggak patut kita mengharap balasan. Nah, kita sudah dibalas. Sudah dibalas, bahkan ini balasannya lebih besar. Itu tips-tips bagaimana supaya kita bergerak dari sekedar amal terbaik menjadi amal yang terbaik yang dilengkapi dengan keikhlasan, dan dari keikhlasan ini mudah-mudahan bukan sekedar mukhlis tapi mukhlas. Kalau belum mukhlas ya berarti belum murni. Maka perlu pemurniannya. Nah, ini neraka ini adalah salah satu sarana untuk memurnikan kehambaan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.